dalam ibadah kami mengangkat hati kami, meluaskan karya-Mu bekerja di setiap hati kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau kenal saat kami datang kepadamu, Engkau tahu kebutuhan kami, Engkau tahu pergumulan kami, dan Engkau tahu beban kehidupan kami Tuhan. Itu sebabnya kami datang kepada Tuhan dengan seluruh keberadaan kami. Biarlah Engkau menjamah kami saat ini Tuhan. Engkau jawab kami dengan kebenaran-Mu. Firman yang berkuasa itu akan menjadi bagian hidup kami masing-masing saat ini. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, sehingga kuasa firman-Mu kami nikmati saat ini. Kami berikan hati kami, hidup kami yang terbaik untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Bentuklah kami Tuhan, sehingga hidup kami diubahkan sesuai dengan kehendak-Mu. Mengampuni setiap salah dan dosa kami. Layakkan kami menerima firman-Mu yang akan menguduskan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan suara-Mu, mau mendengarkan firman-Mu dengan hati yang terbuka. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan baik buat kita. Amin. Karena anugerah Tuhan kita ada. Karena kasih Tuhan kita kembali dapat bersekutu dan merasakan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita Bapak Ibu, banyak hal yang kita alami. Tetapi kalau hari ini kita ada di rumah Tuhan, itu adalah kebaikan yang Tuhan berikan buat kita. Puji Tuhan, saya sangat berterima kasih untuk kesempatan hari ini dipercayakan oleh Tuhan melalui gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Allah, dan bersyukur untuk anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenarannya. Dalam perjalanan kita ketika kita menjadi percaya Bapak Ibu, kita tentunya menginginkan karya Allah luar biasa dalam hidup kita. Amin. Tetapi yang menjadi pertanyaan buat kita, apakah kita juga semakin percaya kepada Dia? Atau ketika kita percaya, banyaknya tantangan pergumulan dalam hidup membuat kadarnya semakin berkurang. Mari sama-sama kita lihat di dalam Yakobus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-22. Perjalanan kita mengiring Tuhan, saat kita menjadi percaya, kita terima iman itu dari Tuhan. Dan kita akan bicara tentang iman, yaitu iman yang sejati. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-22. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri dan kita akan baca bersama-sama ayat ini. Yakobus 2 ayat yang ke-22. 2-3. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Saya akan ulang. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan iman menjadi sempurna. Dalam perjalanan hidup kita, sejak kita menjadi percaya, kita berkata kita beriman kepada Yesus. Amin. Amin. Iman di awal di mana kita percaya kepada Dia. Dari Allah-Allah yang lain, kemudian kita meyakini hanya Yesus Allah yang bisa menyelamatkan hidup kita. Dan sejak hari itu kita mengiring Tuhan. Sudah berapa lama kita menjadi orang yang percaya? Lama. Puji Tuhan. Kalau sudah lama. Kalau sudah lama itu kan berarti kita sudah berproses di dalam Tuhan. Dan di sini dikatakan iman harus disertai
dengan perbuatan. Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh iman itu, maka oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Setelah kita menjadi percaya, Dia memanggil kita untuk apa? Jadi orang yang percaya kepada Dia, tetapi bukan saja kemudian menikmati berkat Tuhan, udah puji Tuhan begitu ya. Tapi kita dibawa untuk memiliki iman yang sejati, Bapak Ibu Saudara. Apa sih iman yang sejati itu? Iman yang sejati adalah iman yang sesungguhnya kepada Tuhan. Percaya yang sungguh kepada Tuhan. Sekali ikut Yesus tidak akan mundur. Meskipun tantangan banyak, penderitaan banyak, kesulitan banyak. Jadi orang percaya mudah enggak Bapak Ibu? Jadi orang Kristen gampang enggak Bapak Ibu? Susah. Kenapa susahnya? Banyak rintangannya. Kita disuruh hidup melakukan kebenaran, kebaikan. Sementara orang jahat sama kita. Kita disakiti, kita dilukai, kita udah baik. Kemudian orang memperlakukan kita tidak baik. Rasanya itu kita gak kuat, gak mampu. Tetapi kita diajarkan sebagai orang percaya hidup di dalam iman. Iman itu membuat kita percaya kepada Tuhan. Dan waktu kita percaya, firman Allah diberikan buat kita untuk kita lakukan. Saya akan berikan contoh seperti ini. Tuhan mengajar kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Gampang gak Bapak Ibu? Susah. Susah. Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, kita hidupnya sama dengan orang di luar sana. Tapi justru iman kepada Yesus mengajarkan kita cara hidup yang berbeda. Tidak mengenakan secara daging, tidak nyaman. Karena kenapa? Orang jahat kita harusnya lebih jahat, itu manusiawi. Tetapi kita diajar untuk apa? Iman itu membuat kita punya cara hidup yang berbeda. Beda dari orang dunia. Beda dari orang di luar sana. Beda dari orang yang tidak percaya Yesus. Apa yang membedakan kita? Karena kita punya firman yang harus kita lakukan. Tadi kita sudah hafal ayat ini karena ayat ini juga menjadi salah satu ayat yang saya angkat sore hari ini. Kamu dipanggil bukan hanya menjadi pendengar tapi pelaku firman. Berapa banyak firman yang sudah kita dengar? Berapa banyak yang sudah kita lakukan? Karena iman itu bukan saja percaya dengan mulut kita mengaku kita ini orang percaya. Dengan KTP kita tertuliskan Kristen bahwa kita ini orang Kristen begitu ya. Tetapi lebih pada bagaimana kita meyakini apa yang kemudian dari firman Allah, apa yang kita percayai itu yang kita lakukan. Firman Allah kita percaya enggak Bapak Ibu? Amin. Kalau kita yakini firman Allah adalah kebenaran buat kita, maka kita akan lakukan. Susah, sulit, kita tetap akan lakukan karena disitulah proses itu terjadi supaya hidup kita berubah. Banyak orang gak mau lakukan karena kenapa? Susah. Susah. Tetapi justru dalam kesusahan itu, kalau kita dapatkan kekuatan dari Tuhan, disitulah Tuhan bekerja membawa kita mengalami saat kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan yang berikan kita kemampuan. Simpel ya Bapak Ibu, hari ini kita bisa sabar, besok masih bisa sabar, lusa masih bisa sabar, seminggu kemudian masih bisa sabar, sebulan kemudian masih bisa sabar. Nah itu kalau kekuatan kita hari ini mungkin iya, besok sudah meledak. Itu kalau kekuatan kita manusia. Tapi kita beriman, iman itu membuat kita percaya sama Tuhan. Dan di dalam iman itu kita menyerah kepada Tuhan. Iman itu Bapak Ibu, di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa yang kita tidak lihat. Iman itu sekalipun belum kita lihat kita percaya karena di dalam
Yesus. Bukan karena pikiran kita, bukan karena impian kita saja, tapi dasarnya dari firman. Tuhan bilang kalau kita lakukan kebaikan, membalas kejahatan, maka Tuhan akan memberkati kita. Itu dasarnya dari firman. Kita lakukan karena Tuhan perintahkan. Kita mendoakan orang yang menyakiti kita, itu dasarnya dari firman. Maka segala sesuatu yang kita lakukan, kalau dengan iman, maka kekuatan dari Tuhan memampukan kita. Saya baca dulu sebuah ayat, Roma pasal yang ke-14. Yuk kita lihat sama-sama. Roma pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-23. Tetap berikan batasan di Yakobus tadi karena kita akan kembali. Roma 14 ayat yang ke-23. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Waktu kita melakukan sesuatu, kalau kita tidak dasari dengan percaya kita sama Yesus, sama Tuhan, maka itu semua menjadi dosa. Jelas firman Allah katakan. Iman itu kita percaya meskipun belum lihat. Iman kita yakini, kita alami sekalipun belum terjadi, itu iman. Tapi sekali lagi dasarnya dari firman ya. Dasarnya dari firman itu Bapak Ibu Saudara, semua Tuhan tuliskan dalam firman. Tuhan bilang, mintalah maka akan kuberikan kepadamu, tapi jangan bimbang hatimu. Jadi waktu kita minta, kita doakan, kita percaya. Jangan sudah didoakan ragu lagi, kita gak akan dapatkan itu. Waktu kita makan, kita lakukan dengan iman gak? Berdoa dulu gak sebelum makan? Atau saking lapar kita makan? Setengah jalan baru ingat doa, baru berdoa. Bisa sakit perut. Waktu kita bekerja, kita lakukan gak dengan iman? Waktu kita bekerja, kita lakukan dengan percaya kepada Tuhan, maka kita melakukan pekerjaan itu dengan jujur. Karena Tuhan lihat kita, Tuhan tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita buat. Sebab segala sesuatu yang kita tidak lakukan dengan iman, itu berarti kita lakukan sesuai dengan mau kita. Berdasarkan keinginan kita, berdasarkan keegoisan kita, berdasarkan impian kita. Sehingga arahnya bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk menguntungkan diri kita sendiri. Sehingga tidak heran banyak kali kita kecewa. Karena kenapa? Kita tidak melakukannya dengan iman. Akan berbeda Bapak Ibu Saudara kalau kita melakukan segala sesuatu dengan iman. Saya datang ke gereja karena saya percaya Yesus. Maka kita akan siapkan hati kita dari rumah. Gak buru-buru, gak bakbuk-bakbuk gitu ya. Tapi kita datang dengan pakaian yang rapi, hati yang siap, kita datang beribadah. Karena kita rindu bertemu dengan Tuhan. Itu iman. Waktu kita menyapu lantai, kita lakukan dengan iman. Kita lakukan dengan sukacita meskipun itu susah, itu sulit. Bersihkan gereja kita lakukan dengan iman. Berkelompok, yang satu gak datang, tapi kita tetap sukacita lakukan. Karena kita melakukannya untuk Tuhan. Kita percaya kepada Yesus yang sudah berkorban buat kita. Kalau dia sudah memberikan yang terbaik, maka kita juga dari cinta kita, dari kasih kita juga mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jadi kita tidak akan menuntut pujian, kita tidak akan menuntut pengakuan dari orang, kita tidak akan menuntut penghargaan dari orang. Tapi kita akan lakukan semuanya meskipun banyak tantangannya, meskipun banyak sulitnya, kita dengan sukacita melakukannya. Karena apa? Iman. Iman itu disertai dengan perbuatan. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita mengaku kepada Tuhan saja jadi orang Kristen percaya kepada Yesus itu tidak cukup. Harus nyata dalam perbuatan hidup kita sehari-hari. Bahwa kita memang percaya kepada Yesus. Kalau kita percaya kepada Yesus, hari Minggu kita ada di mana Bapak Ibu?
di gereja untuk ibadah. Bukan ada di bioskop, bukan ada di pantai. Karena kita ini beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan kita hidup di dalam perjanjian baru. Kalau hidup perjanjian lama, lakukan kesalahan kecil, Tuhan langsung musnahkan. Dan hari yang Tuhan kuduskan itu enggak boleh ngapa-ngapain selain ibadah sepanjang hari. Itu ketentuan dari hukum Taurat. Yesus sudah menggenapi hukum Taurat, sekarang kita hidup di dalam perjanjian baru, maka kita datang ke gereja, kita ibadah doa, kita melayani, kita lakukan dengan iman. Kalau kita lakukan dengan iman, Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan bermain-main dengan kepercayaan Tuhan. Kenapa? Karena rasa takut akan Tuhan. Iman itu membuat kita hidup takut akan Tuhan. Jadi sungguh-sungguh kita lakukan. Tidak datang terlambat, tidak ini, tidak itu, tidak banyak alasan. Tapi kita lakukan dalam ketundukan, ketaatan kita kepada Tuhan. Masuk lebih dalam hidup kita. Iman itu kepercayaan kepada Tuhan dari firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran kita oleh firman Tuhan. Waktu kita dengar, kita yakini, kita lakukan dalam hidup kita. Sehingga tiap hari akan ada perbuatan-perbuatan yang terlihat dalam hidup kita. Orang bisa lihat gak? Iya. Karena iman memberikan seseorang dorongan untuk apa? Melakukan apa yang Tuhan mau. Semakin kita percaya, kita akan semakin taat sama Tuhan. Sama kehendak Tuhan, dan kita semakin lakukan. Sekalipun susah, semakin ada semangat dari dalam diri kita untuk melakukannya. Berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena iman itu semakin bertambah. Itu sebabnya kita butuh firman Tuhan. Setiap saat, setiap waktu dalam hidup kita. Firman mengingatkan kita, firman mengajarkan kita, dan firman memberitahu kita apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak. Waktu kita melakukan perbuatan baik dan orang mengecewakan kita, Bapak Ibu masih berbuat baik? Iman. Iman itu tidak berhenti sekalipun orang mengecewakan. Karena iman itu langsung kepada Tuhan, saya kepada Tuhan. Terserah orang lain mau berbuat apa, karena saya percaya kepada Tuhan, saya melakukan firman. Saya taat, karena iman itu membawa seseorang untuk taat. Itulah wujudnya perbuatan. Iman dan perbuatan itu seperti koin, Bapak Ibu punya dua sisi. Mungkin lebih gampang seperti ketika kita berjalan, kaki kanan dan kaki kiri, ya kan? Bergantian, seirama. Kita nggak bisa jalan kalau hanya satu kaki, jadi pincang. Tidak bisa jalan dengan baik, tidak bisa berlari, atau kemudian tidak bisa jalan cepat. Tapi ini bersama-sama. Kita diselamatkan oleh iman, bukan oleh perbuatan baik. Tetapi iman dibuktikan dengan perbuatan kita. Bahwa kita orang Kristen, bahwa kita anak Tuhan, bahwa kita orang yang percaya. Orang di luar sana juga berbuat baik gak? Mungkin lebih baik dari kita Bapak Ibu. Tapi perbuatan baik mereka belum tentu dari iman. Bedanya kita melakukan perbuatan baik karena kita sudah beriman dulu. Iman lalu perbuatan. Iman membuat kita percaya kepada Tuhan, dan ketika kita percaya kita taat. Mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang Tuhan perintahkan itu semua perbuatan baik. Supaya orang melihat perubahan dalam hidup kita. Supaya orang melihat teladan dari kita, supaya orang melihat bahwa orang percaya yang hidupnya benar di dalam Tuhan, yang beriman kepada Yesus, hidupnya dari hari ke hari semakin baik, bertambah baik dan lebih baik. Iman juga membuat kita bertahan di dalam berbagai kondisi hidup. Mari kita lihat sebuah contoh di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga.
Daniel pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16, 17 dan ayat yang ke-18. Ini iman. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini kisah yang sudah kita kenal sejak dari sekolah minggu. Tetapi kita mau melihat iman dari Sadrak, Mesak dan Abednego. Orang yang beriman terlihat dari perbuatannya. Perbuatannya apa? Mereka tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Iman itu tidak membuat mereka goyah. Sekalipun mereka diperhadapkan dengan perapian yang menyala-nyala. Sekalipun mereka diperhadapkan dengan kematian loh. Kematian, ini bukan main-main. Kematian, dipanaskan 7 kali lipat dari biasanya. Bahkan kalau baca di pasal ini, orang yang kemudian melemparkan saja ke perapian itu mati, logikanya yang dilemparkan harusnya mati juga ya. Tapi iman membuat Sadrak, Mesak dan Abednego taat kepada Tuhan. Dia tidak mau menyembah. Karena iman itu adalah percaya sungguh tanpa ragu sedikit pun pada kuasa Tuhan. Iman yang Sadrak, Mesak miliki adalah iman yang sanggup melepaskan mereka dari perapian yang menyala. Itu di ayat 16, 17. Tetapi apakah hanya sampai di situ Bapak Ibu? Tidak. Di ayat 18 katakan, seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan seterusnya. Artinya kalaupun Tuhan tidak melepaskan, kami tetap percaya kepada Tuhan. Dijawab atau tidak dijawab, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Ditolong, tidak ditolong, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Karena keyakinan Sadrak, Mesak dan Abednego, Allah yang mereka percaya adalah Allah yang berkuasa atas api dan atas kematian. Jadi apa saja boleh terjadi, pasti Tuhan akan bekerja. Entah caranya seperti apapun, Tuhan pasti bekerja. Seringkali kita mematok Tuhan gini, Tuhan kan berkuasa, pasti Tuhan sembuhkan. Tuhan kan berkuasa, pasti Tuhan lepaskan. Tuhan kan maha besar, pasti Tuhan akan berkati dan sebagainya. Kita ini ciptaan Bapak Ibu dan Dia pencipta. Pencipta mengatur ciptaan atau ciptaan mengatur pencipta. Tanpa kita sadari dalam hidup kita seringkali membatasi Tuhan bekerja. Kalau saya sudah taat, datang ke gereja, datang ibadah, memberikan persembahan perpuluhan, maka Tuhan akan berkati saya. Oke, Tuhan akan berkati. Tetapi caranya Tuhan memberkati kita bukan caranya kita. Berkat Tuhan itu bukan hanya bicara dari hal yang jasmani Bapak Ibu, tapi juga bicara dari hal rohani. Sementara fokus kita lebih banyak ke jasmani. Siapa yang gak butuh duit? Semua butuh gitu ya, karena kita masih hidup di dalam dunia. Tetapi bukan kemudian menjadi prioritas yang utama uang semuanya. Time is money. Jadi waktu kita adalah uang. Waktu ibadah cari duit. Waktu doa, puasa cari duit. Gitu-gitu semua. Gak ada waktu buat Tuhan. Utamakan Tuhan, Tuhan akan berkati. Kebenaran firman Allah, cari dahulu kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sejauh apa iman kita, kepercayaan kita kepada Allah untuk kita menaati firman-Nya,
sehingga kita menjadi pelaku firman dan membuat hidup kita berubah, Allah akan berkati. Kalau Allah berjanji, Dia akan tepati. Saya kalau berjanji lebih banyak saya lupa karena kebanyakan. Itu manusiawi. Tapi Dia Allah yang berkuasa. Kalau kita mengikuti kehendaknya Tuhan, tunduk saja, taat saja karena percaya yang sungguh itu, maka Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kehidupan kita. Tapi menjadi pertanyaan, apakah iman yang kita miliki itu sudah bertumbuh? Semakin percaya, karena ketika kita semakin percaya kita akan semakin taat Bapak Ibu Saudara. Kita tidak akan berkata kepada Tuhan, Tuhan ini susah, ini sulit, aku sulit untuk melakukannya. Tuhan tahulah aku, Tuhan kenallah aku. Pasti Tuhan kenal kita. Kita nggak ngomong aja Tuhan tahu karena kita ciptaannya. Tetapi Tuhan ingin melihat adakah kepercayaan yang lebih hari lebih bertambah kepada Tuhan. Sehingga hal-hal di luar diri kita, masalah, persoalan tidak mengurangi kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Bahwa Dia Allah yang tetap sama, berkuasa, penuh kasih, penuh cinta, yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Seringkali kita lemah kalau kita diperhadapkan dengan kenyataan, kok belum sembuh-sembuh ya Tuhan? Kok masalah saya belum selesai-selesai ya Tuhan? Kok hidup saya semakin hari semakin sulit ya Tuhan, gitu ya. Kok ini, kok itu. Mari tetap percaya karena Tuhan punya rencana. Kepercayaan itu membuat kita tidak lagi memikirkan banyak hal, kita tetap yakini Dia. Maka Tuhan akan bekerja dengan caranya. Sebab rencana Tuhan tidak dapat kita selami dengan pikiran kita. Tetapi kalau kita terus berjalan di dalam rencananya Tuhan, sama seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, Tuhan sanggup enggak membuat perapian itu mati apinya? Sanggup. Tuhan sanggup enggak untuk kemudian langsung mengubah hati Raja Nebukadnezar sehingga perintahnya dibatalkan? Sanggup. Tapi kenapa Tuhan tidak lakukan itu? Justru Sadrak, Mesak dan Abednego harus dibuang ke dalam perapian yang menyala. Kalau Sadrak, Mesak dan Abednego tidak beriman dengan sungguh, waktu mereka mau dibuang, mereka bisa menyembah patung tersebut. Kan pilihannya ada di situ, kesempatannya masih ada sebelum dibuang. Tapi mereka berani berkata, Tuhan akan lepaskan. Tetapi seandainya tidak pun kami tidak akan menyembah. Itulah iman sejati. Tidak goyah dengan kesulitan hidup. Tidak mundur dari Tuhan dengan masalah-masalah yang terjadi. Kan berimannya, percayanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Tidak kemudian marah kepada Tuhan waktu doanya tidak dijawab. Waktu orang lain diberkati dia belum. Saya katakan belum karena nanti Tuhan berkati di waktunya Tuhan. Tapi sudah marah duluan. Sudah Tuhan, dia hidup aja tidak benar, Tuhan berkati saya hidup benar. Saya kok tidak diberkati oleh Tuhan. Itu semua di dalam rahasia Tuhan. Mari kita tetap percaya saja. Percaya saja. Hidup dalam ketaatan, nanti Tuhan akan bekerja loh, itu janji Tuhan. Seringkali kita kemudian dibatasi dengan pertimbangan kita, pemikiran kita, sehingga kita selalu Tuhan kalau saya begini Tuhan begini, kalau saya begini Tuhan begitu. Percaya saja, ikuti jalannya Tuhan, karena yang terbaik itu yang pasti Tuhan berikan buat kita. Sekalipun sekali lagi kondisinya belum berubah. Sadrak, Mesak dan Abednego kondisinya tidak berubah dan iman mereka juga tidak berkurang. Mereka tetap meyakini Allah yang mereka percaya akan bekerja dengan caranya yang ajaib. Kita lihat, karena Sadrak, Mesak dan Abednego imannya tidak berkurang, mereka dibuang di dalam perapian yang menyala. Iman ada tindakannya, mereka tetap dengan tindakannya mau dibuang juga oke, gak apa-apa.
Saya baca Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Iman mendatangkan mujizat. Tetapi mujizat terjadi karena iman itu tidak goyah. Iman itu teguh. Inilah iman yang sejati itu. Diterpa berbagai kesulitan tetap setia iring Tuhan. Doanya belum dijawab pun tetap setia iring Tuhan. Sakit pun tetap setia ikut Tuhan, belum Tuhan sembuhkan. Hidupnya sulit pun tetap mengiring Tuhan. Tidak menyalahkan Tuhan. Setelah Sadrak, Mesak dan Abednego masuk dalam perapian yang menyala, kalau kita tempatkan diri kita di Sadrak, Mesak dan Abednego, kira-kira seperti apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan, tolong Tuhan, ini sudah mau masuk dalam perapian. Nyatakan mujizatmu, nyatakan kuasamu, belum juga sampai dibuang di dalam perapian yang menyala. Di dalam tantangan, dalam persoalan, dalam pergumulan, dalam tekanan, dalam kondisi yang sulit. Apakah Tuhan tinggalkan? Tidak. Kalau iman itu tetap teguh, maka kalau dibaca Sadrak, Mesak dan Abednego memang dicampakkan ke dalam perapian yang menyala 7 kali lipat panasnya dari biasanya. Tuhan bersama, yang masuk ke dalam perapian ada 3 orang, tapi yang kelihatan ada 4 orang. Sekalipun di api yang begitu panas, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Sehingga jubahnya gak kebakaran, rambutnya juga gak hangus. Semua gak ada apa-apa, bahkan bau kebakaran juga tidak. Itu mujizat Tuhan. Itu karya Tuhan. Tapi Tuhan izinkan dulu masuk di dalam ujian itu. Kita selalu menginginkan mujizat. Belum lulus ujian udah minta mujizat. Caranya Tuhan bekerja, dia akan nyatakan kenapa terlalu sanggup gak Allah untuk melepaskan. Terlalu sanggup. Tapi Tuhan ingin membuat iman itu bertumbuh, iman itu berkualitas, iman itu teguh, iman itu dewasa, iman itu bertambah. Masih kita tetap percaya? Di dalam kondisi yang sulit sekalipun tetap percaya? Karena terlalu sanggup Allah untuk menolong kita. Tapi dia inginkan adanya pertumbuhan itu. Adanya iman sejati dimiliki oleh orang percaya di dalam Yesus. Sampai kemudian ketika mereka melihat mujizat yang Tuhan kerjakan, ayat 28 saya baca sampai ayat yang ke-30, 28. Daniel pasal yang ketiga ayat 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Ini iman. Dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka. Karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian.
demikian, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Kita kan baca tahu akhir kisahnya. Tapi waktu Sadrak, Mesak dan Abednego dalam peristiwa ini, tahu nggak akhirnya seperti apa? Enggak kan? Tapi iman itu tidak berkurang. Iman yang sejati ya melahirkan penyerahan total. Mau bagaimana, seperti apapun saya tetap akan percaya Tuhan. Sehingga yang Tuhan lakukan bukan hanya mengerjakan mujizat buat Sadrak, Mesak dan Abednego, tapi juga membuat raja melihat bahwa Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak dan Abednego adalah Allah yang berkuasa. Maka semua orang tidak boleh kemudian dikatakan di sini menghina, akan dihukum. Dan Raja Nebukadnezar mengakui bahwa Allah Sadrak, Mesak dan Abednego adalah Allah yang berkuasa. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego diberikan jabatan yang tinggi. Lihat bagaimana cara Allah bekerja di dalam iman orang-orang yang percaya. Kalau tetap bertahan di dalam kesulitan, bertahan di dalam masalah, bertahan di dalam pergumulan, bertahan di dalam tekanan, maka Tuhan akan menyatakan mujizatnya tepat pada waktunya. Sehingga orang melihat bahwa hidup kita itu berbeda karena kita tidak mundur meninggalkan Tuhan, tapi tetap percaya. Semakin masalah berat, semakin setia beribadah. Semakin masalah berat, semakin setia berdoa, bahkan bertambah jam-jam doanya. Dan itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita lebih sabar, kita lebih tenang, lebih damai sekalipun masalahnya belum selesai. Maka orang melihat, kenapa kita bisa tenang, kenapa kita bisa damai, kenapa bisa tidur dengan nyenyak, masalahnya berat. Karena tuh kita percaya kepada Tuhan. Kalau percaya sama kekuatan kita, mungkin kita gak tidur-tidur dengan banyaknya masalah selesai. Mau tidur ngantuk, capek badan, tapi pikiran tidak berhenti, hati tidak tenang. Bagaimana kita bisa tidur? Tapi waktu kita tetap percaya kepada Tuhan, mau seperti apapun kondisi, kita tetap akan tenang. Kenapa? Ada damai yang Tuhan berikan buat kita. Sadrak, Mesak, Abednego sekalipun akan dilemparkan dalam perapian tetap tenang. Mereka tetap percaya bahwa Allah berkuasa mengatasi api dan kematian. Maka mereka tetap tenang. Kalau mereka takut, mereka ragu, mungkin mereka berteriak atau bahkan menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Apakah mujizat Tuhan bisa kerjakan? Tidak. Tapi mereka bertahan di dalam kesulitan itu. Bertahan sekalipun mereka akan dibunuh. Sekalipun mereka akan dimasukkan ke dalam perapian dan mereka akan mati. Iman itu tidak berkurang. Itulah iman sejati. Bukan karena terkondisikan iman itu berkurang. Bukan karena tekanan lalu iman itu berubah, tidak. Tapi justru semakin kuat, semakin bertumbuh, semakin teguh di dalam Tuhan. Ini adalah iman sejati. Iman yang membawa mujizat. Iman yang diwujudkan dalam tindakan. Dan tindakan ini dilihat oleh orang menjadi kesaksian dan mempermuliakan nama Tuhan. Bukankah kita dipanggil juga demikian? Tetap beriman Bapak Ibu, tetap beriman kepada Tuhan. Kalau doanya belum dijawab tetap percaya. Kalau sakitnya belum disembuhkan tetap percaya. Kalau kesulitannya belum Tuhan jawab tetap percaya. Karena iman yang sejati akan terlihat dari tindakan yang nyata dalam hidup sehari-hari. Iman bukan saja berhenti dari omongan, dari perkataan kita, tapi kita buktikan dalam tindakan kita sehari-hari bahwa kita memang orang beriman, percaya kepada Yesus. Gitu ya, kumpul dengan orang-orang yang tidak percaya, gak usah malu-malu kita berdoa ya.
Nggak juga teriak-teriak, kan doanya buat diri kita sendiri, berdoa dalam hati, berdoa buat diri sendiri, it's okay. Kalau kita tetap percaya, sekalipun hujan lebat, kita datang beribadah. Iman, kita lakukan semuanya dengan iman. Kalau sesuatu kita lakukan dengan iman, perbuatan itu menyempurnakan iman kita. Tapi kalau sesuatu kita lakukan tanpa iman, kita lakukan karena kita sudah biasa. Ya, biasa, akan beda rasanya. Kalau kita makan dengan kita lakukan dengan iman, kita akan bersyukur. Meskipun cuma makan tempe gitu ya, sambal apalagi, ya bersyukur. Kalau kita lakukan dengan iman, gak bersungut-sungut, hari ini tempe, besok tempe lagi, lama-lama jadi tempe saya. Tapi kalau kita makan dengan ucapan syukur, lakukan dengan iman, dituliskan di Daniel pasal yang pertama. Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego kan disuruh memilih, kamu makanan raja tapi sudah dipersembahkan kepada berhala, atau kamu hanya makan sayur-sayur saja. Mereka pilih makan sayur-sayur saja toh. Setelah beberapa waktu, yang lebih gemuk yang mana kalau dibaca? Ya, karena Tuhan berkati. Kalau kita makan dengan melakukannya dengan iman, kita bersyukur, Tuhan berkati apa yang kita makan. Sehingga itu menjadi sehat bagi tubuh kita. Tapi kalau kita makan, kita bersungut-sungut, biar makanan raja sekalipun tidak akan jadi berkat bagi tubuh kita. Karena semuanya itu berasalkan berkat dari Allah. Sumber segala sesuatunya. Maka mulai hari ini kita harus melakukan segala sesuatu dengan iman. Iman membawa hidup kita melakukannya dalam takut akan Tuhan. Melayani dengan rasa takut akan Tuhan. Bekerja dengan takut akan Tuhan. Bangun pagi bukan terpaksa kita berdoa, tapi kita lakukan dengan iman karena saya ingin bertemu Tuhan. Datang ibadah kita datang dengan iman, maka sekalipun mungkin mic-nya mati, musiknya tangtung-tangtung, gak kedengaran, sebentar nyala sebentar hidup, kita gak komplain. Karena situasi yang ada bukanlah yang menentukan bagaimana kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Hati. Memang akan lebih baik lagi dengan adanya musik. Tapi kalau kemudian sesuatu terjadi gitu ya, mati listrik kan musiknya gak bisa bunyi. Tidak mengurangi ibadah kita kepada Tuhan, gairah kita, sukacita kita, karena kita melakukannya dengan iman kepada Tuhan. Bapak Ibu, iman membuat kita melakukannya dengan penuh keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan. Karena yang dituntut adalah bagaimana kita taat melakukannya, dan itu bukti yang nyata dalam hidup kita. Iman akan membawa kita hidup dalam kekudusan. Iman akan membawa kita hidup dalam ketaatan, dan iman akan membawa kita hidup di dalam kejujuran. Sekalipun sulit, sekalipun merugikan kita akan jujur. Karena hasilnya kita akan tuai mungkin bukan saat itu, tapi hari-hari yang akan datang orang akan semakin percaya kepada kita. Tapi kalau sudah dapati kebohongannya kan kepercayaan orang makin berkurang. Iman juga membuat kita belajar untuk mengampuni orang-orang yang bersalah. Sudah melukai kita, sudah menggosipin, sudah melakukan yang jahat. Kan kita melakukannya dengan takut akan Allah. Kita melakukannya karena Allah, bukan karena yang lain. Amin. Gampang Bapak Ibu. Katanya orang Kristen, tapi kata-katanya masih kata-kata yang kasar, keluar kebun binatang. Itu bukan iman. Iman membuat hidup kita berubah karena kita melakukan perbuatan-perbuatan iman itu. Iman dan perbuatan adalah bersama-sama bekerja membawa
kesempurnaan. Tandanya kita bertumbuh, tandanya kita dewasa mengiring kepada Tuhan. Sehingga tadi yang saya tanyakan pertama, setelah sekian lama kita mengiring Tuhan, ada perubahan dalam hidup kita. Beda dengan dulu dan sekarang. Beda tahun lalu dengan tahun ini. Beda tahun ini dengan tahun yang akan datang. Karena kita semakin diubahkan oleh Tuhan karena iman kita. Haleluya. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-26. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-26. Sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Artinya kalau kita percaya, mengakui Yesus adalah juru selamat dalam hidup kita, maka akan terlihat dari cara hidup kita, perbuatan-perbuatannya. Tapi kalau tidak, firman Tuhan katakan iman itu mati. Tidak ada buktinya. Tidak ada hasilnya. Saya gambarkan secara sederhana. Iman itu seperti pohon. Perbuatannya adalah buahnya. Orang kan melihat buahnya. Melihat hidup kita jadi orang beriman percaya kepada Yesus itu dari keseharian hidup kita. Mengasihi, mengampuni, berbuat baik. Itu dari iman. Sekali lagi dari iman. Bukan karena orang sudah berbuat baik kepada kita, tapi karena Allah sudah berbuat baik kepada kita. Jadi dasarnya dari sana, sehingga ketika orang mengecewakan kita, kita tidak akan terluka karena dasarnya bukan karena perbuatan baik mereka, tapi karena Allah sudah menebus kehidupan kita. Kita melakukan itu, terserah dia mau seperti apa, dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Masing-masing pribadi kita juga kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Haleluya. Kita dibawa untuk memiliki iman yang sejati. Di dalam kondisi yang sulit, di dalam kesukaran pun iman itu tidak berkurang, tapi justru bertambah-tambah. Firman Allah katakan, semakin akhir zaman kondisinya akan semakin sulit. Tetapi orang beriman tetap akan dipelihara oleh Tuhan. Kepercayaannya kepada Tuhan tidak berkurang, tapi justru semakin tantangan semakin berat, dia semakin dekat, semakin mengasihi Tuhan, semakin taat, dan hidupnya semakin diubahkan. Semakin kasih dunia semakin kering, kasih kita semakin limpah kepada orang-orang di sekeliling kita. Mari jalani hidup kita di dalam iman yang sejati itu. Iman yang tetap percaya sekalipun kondisinya sulit, sekalipun kondisinya tidak memungkinkan, dan sekalipun kondisinya kita dalam penderitaan, kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian, meskipun Tuhan tak menolongku. Tetapkah kita percaya dalam berbagai kondisi hidup kita? Tetapkah kita percaya dengan hal-hal yang begitu berat yang kita alami saat ini? Dia Allah yang berkuasa. Dia sanggup untuk menolong kita. Tetapi yang dia lihat, apakah kita tetap percaya sampai hari ini? Haleluya. Terima kasih Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur.
Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Bapak Ibu, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mungkin kita di dalam pergumulan, di dalam kesulitan, di dalam masalah, di dalam tekanan, di dalam himpitan. Terus bertahan dalam imanmu kepada Tuhan, karena Dia tidak pernah berubah dalam hidup kita. Dia akan bawa kita untuk memiliki iman yang sejati, yang tetap percaya sekalipun banyak hal, sekalipun sulit, sekalipun susah, sekalipun doa kita belum dijawab, sekalipun banyak kondisi-kondisi yang menyakitkan dalam hidup kita, kita tetap percaya. Dia akan kuatkan, Dia akan teguhkan kita sehingga kita tetap akan mengiring Tuhan meskipun banyak kesulitan. Kehidupan semakin sulit, tetapi apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Seakan jalan buntu, seakan jalan susah, seakan tidak ada lagi jalan keluar, tetapkah kita percaya kepada Tuhan? Sadrak, Mesak, dan Abednego seakan Tuhan diam saat mereka dimasukkan dalam perapian yang menyala. Tapi saat di perapian itulah Tuhan menyatakan mujizatnya. Jubah mereka tidak terbakar, rambut mereka juga tidak terbakar, bahkan tidak ada bau kebakaran pada tubuh dan pakaian mereka. Karena iman yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah iman yang sejati. Tidak mundur karena kesulitan yang ada, tapi tetap percaya. Tidak meragukan kuasa Tuhan, tapi tetap yakin bahwa Dia berkuasa. Dia ada di sini dan Dia bekerja dalam hidup kita. Apa yang menjadi masalah kita, apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi tekanan kita, apa yang menjadi seruan kita saat ini, mari kita angkat itu, mari kita serahkan itu, mari kita serukan itu kepada Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan, kami tetap percaya dan tidak akan mundur dari Tuhan. Haleluya.
berjauh, meskipun hatiku habis lelah, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur berkali-kali Tuhan, berkali-kali Kau menolong. nyanyi dengan keyakinanmu Dia akan tolong tepat pada waktunya. Oh Tuhan, kuatkan kita Dalam rasa sakit, Engkau ada. Berkali-kali Tuhan, berkali-kali Kau menolong. Amin. Berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam, Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali nyanyikan dan rasakan pertolongannya. Berkali-kali Kau menolong. Haleluya. Engkau ada. Yesus setia. Dengan iman katakan berkali-kali Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam, Engkau ada. Yesus setia. Kita akan berkali-kali Tuhan nyanyi dengan keyakinan kita. Berkali-kali Kau menolong. Haleluya. Yesus. Haleluya. Katakan berkali-kali Tuhan. Yesus, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam,
hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan hati kami tetap percaya Tuhan. Haleluya. Katakan hatiku percaya. Haleluya, kami percaya Tuhan. Katakan lebih yakin lagi, hatiku percaya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Engkau yang membentuk kami, Engkau yang memilih kami, Engkau juga yang meneguhkan kami dalam perjalanan iman kami kepadamu. Kami menyadari kadang kami lemah, tidak berdaya dengan kehidupan kami. Dengan banyaknya pergumulan persoalan yang terjadi. Tetapi hari ini kami berani berkata, kami percaya kepada Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Kami yakin Engkau Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang tiada duanya. Ia akan bekerja menyatakan karya-Mu, kuasa-Mu dalam hidup kami umat-Mu. Seringkali kami tidak mengerti dengan perjalanan hidup ini Tuhan. Tekanan yang silih berganti, kesulitan yang tiada henti, masalah yang tidak pernah berakhir. Tapi kami boleh melihat Tuhan tetap bekerja di dalamnya. Haleluya. Kami angkat hati kami. Kami angkat hidup kami di atas mezbah-Mu Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya bahwa ketika kami menjalani hidup kami di dalam iman yang sejati, maka kami akan melihat mujizat-Mu. Kami melihat kuasa-Mu yang Engkau kerjakan di dalam kami, dalam hidup kami. Karena itu tolong kami Tuhan. Sehingga kami mau menjalani prosesnya seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tetap kuat, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Sampai waktunya Tuhan menyatakan kuasa-Mu. Mampukan kami untuk terus bertahan di dalam kesulitan-kesulitan yang kami hadapi.
Teguhkan kami dalam setiap masalah yang kami jalani, sehingga kami semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu ada pada kami. Roh-Mu memenuhi kami sehingga memampukan kami untuk lebih hari lebih bersabar, lebih hari lebih tenang, lebih hari mengalami damai dari Tuhan. Sekalipun kondisi belum berubah, tetapi Engkau tetap ada bagi kami Tuhan. Tolong kami sehingga bertambah hari, kami boleh bertambah dalam iman kami kepada Tuhan. Kesulitan tantangan tidak membuat kami mundur, tapi semakin maju di dalam Tuhan. Setia beribadah, setia dalam jam doa, setia dalam doa-doa kami, setia dalam ibadah kami. Berkati semuanya Tuhan. Berkati juga seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir sore hari ini. Apapun yang mereka hadapi, kami percaya Engkau sudah menjawab di dalam nama Yesus. Yang terbaik yang Tuhan berikan buat kami. Yang lemah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, bahkan yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Sehingga semuanya boleh mengalami berkat Tuhan. Dan kami percaya kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Baik jasmani terlebih secara rohani. Kami pulang dengan pengalaman yang baru, kami pulang dengan kekuatan yang baru, kami pulang dengan perubahan yang dari Tuhan. Sehingga tambah hari kami tambah cinta Yesus, tambah mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan juga yang memberkati. Bahkan kami semua yang hadir sore hari ini diberkati oleh Tuhan, baik dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam kegiatan kami sehari-hari, dalam rumah tangga kami, di dalam apapun yang kami buat. Tuhan yang berkati. Juga bagi anak-anak sekolah minggu, remaja, Tuhan memberkati semua. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan yang berkarya. Kami juga berdoa bagi Bapak Gembala beserta keluarga yang tidak hadir bersama dengan kami. Tuhan juga memberkati hamba-Mu di dalam aktivitas yang ada, sehingga Tuhan dalam setiap pelayanan yang Allah percayakan, semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi setiap pelayan yang sudah mengambil bagian sore hari ini. Tuhan juga semakin memberkati dan semakin mengurapi, memakai dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Terpujilah Tuhan Allah yang kekal dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk semuanya. Kami berdoa untuk ibadah sepanjang minggu yang akan berjalan. Tuhan juga mengambil alih seluruhnya, sehingga semuanya boleh terlaksana dengan baik. Hadirat-Mu boleh ada, jemaat-Mu boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Berkati juga perayaan Natal yang akan dilangsungkan. Tuhan juga yang tolong semua, sehingga segala persiapan, juga setiap pelayan dan hamba-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu, Engkau pakai dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik di dalam semuanya. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, pulang ke rumah kami masing-masing. Penyertaan berkat Tuhan ada atas kami, sehingga kami boleh tiba di rumah kami dengan selamat. Di sana pun kami memuliakan nama Tuhan, dan jam-jam ibadah kembali kami boleh ada di dalam rumah-Mu untuk bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua, dan kami pulang dengan membawa berkat yang daripada-Mu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat yang daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan anugerah persekutuan Allah Roh Kudus memimpin, menolong, memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan kita terima berkat ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan
Kau